Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pendekatan perkembangan kognitif anak dengan anggota sebagai berikut. Selanjutnya, penyampaian materi oleh kelompok 3. Kepada pemateri disilahkan. A. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif dimulai dari proses-proses berpikir secara konkret sampai dengan yang berlebih. Piaget memperkenalkan sejumlah ide dan konsep untuk mendeskripsikan dan menjelaskan perubahan-perubahan dalam pemikiran logis yang dapat diamatinya pada anak-anak dan orang dewasa. Perkembangan kognitif dimulai dari proses-proses berpikir secara konkret sampai dengan yang lebih tinggi, yaitu konsep-konsep abstrak dan logis. Kemampuan kognitif ialah kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks serta melakukan penalaran, pemecah masalah. Perkembangannya, kemampuan kognitif ini akan mempermudah anak menguasai pengetahuan umum yang lebih luas, sehingga ia dapat berfungsi secara wajar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Asumsi Vygotsky. Menurut Vygotsky, proses pembelajaran akan lebih tepat jika anak belajar secara responsif dengan anak lainnya atau dengan orang dewasa di dalam suasana dan lingkungan yang mendukung. Apa yang dipelajari anak hari ini dengan bekerja sama atau dengan bantuan orang lain dapat dilakukannya secara mandiri pada masa yang akan datang. Seorang anak mempunyai 2 tingkatan perkembangan, antaranya yakni perkembangan potensial dan perkembangan aktual. Perkembangan tingkat aktual yaitu ketika suatu individu bisa secara mandiri menggunakan kemampuan kognitifnya secara fungsional atau telah mampu secara mandiri. Sedangkan perkembangan tingkat potensial yakni tingkatan yang dapat dicapai anak-anak melalui bantuan atau pertolongan dari orang lain, seperti orang tua, guru, atau teman sebaya yang lebih ahli. Yang kedua, A. Zona of proximal development, yaitu dimaknai juga sebagai zona belajar. Anak mampu meraih kompetensi baru di luar tingkat perkembangan aktualnya dengan dibantu oleh orang lain. Folding, yaitu dukungan sementara yang diberikan oleh orang tua, guru, atau yang lainnya kepada anak agar melakukan tugas-tugasnya hingga mereka bisa melakukan secara mandiri. Ini menjadi dasar pembentukan proses kurikulum atau proses belajar di sekolah. Meyakini bahwa kemampuan anak akan bisa bertambah jika diberi bantuan. Dan anak jangan dibiarkan untuk terus berada pada zona stagnan kemampuan aktualnya. Ia juga harus dipaksa untuk mengembangkan kemampuan baru meski awalnya membutuhkan bantuan. B. Tahap perkembangan kognitif anak. Jean Piaget mengatakan pemikiran anak akan meningkat melalui beberapa tahap pemikiran sejak lahir hingga dewasa. Pada teori ini, Jean Piaget membagi tahap perkembangan kognitif manusia menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap sensori motor, yang dimana pada usia 0 sampai 2 tahun, yaitu bayi membangun pemahaman mengenai dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman sensori dengan tindakan fisik dan motorik. Dan yang kedua, tahap praoperasional, yaitu pada umur 2 sampai 7 tahun, yang dimana cara anak mengenal manusia dengan cara melukis benda di dunia, yaitu adalah dengan melalui gambar dan kata, tetapi belum mampu atau belum bisa melakukan tindakan secara operasi.
Tindakan operasi ini merupakan tindakan yang sebelumnya dikerjakan secara fisik, namun sekarang dilakukan secara mental. Misalnya, anak diminta untuk membayangkan pengukuran tinggi kedua orang tuanya di dalam kepalanya, atau anak diminta untuk membayangkan pengukuran tinggi dari sebuah dua balok. Tahap 3. Tahap 3 yaitu tahap konkret. Tahap ini dimulai dari umur 7 tahun sampai umur 11 tahun. Pada tahap ini, anak mampu melakukan suatu operation, dan anak mulai bisa bernalar secara logis. Pada tahap keempat adalah tahap operasional formal. Tahap ini dimulai dari umur 11 tahun ke atas. Pada tahap ini, anak akan bisa membayangkan dan memikirkan hal-hal yang abstrak. Dan juga pada tahap ini, anak bisa berpikir secara logis. Lalu, bagaimanakah mendukung perkembangan kognitif anak? Pada usia 5 tahun merupakan tahap paling penting dalam perkembangan intelektual anak. Sebagian besar perkembangan kognitif anak dipengaruhi oleh keluarga, terutama orang tua yang mendapat posisi penting dalam membantu pembentukan pola belajar, pola pikir, dan perkembangan anak. Di rumah, orang tua dapat membantu anak memahami lingkungannya. Misalnya, saat anak melihatkan ketertarikan pada suatu objek, maka orang tua dapat mendampingi untuk menyentuh objek tersebut dan mengamatinya. Seiring dengan berjalannya usia, orang tua juga harus menstimulasi anak untuk selalu aktif menjelajahi lingkungannya. Berikan anak kesempatan untuk mengatur barang-barangnya seperti buku dan mainannya. Melatih kemampuan gerak dan menjaga keseimbangan anak juga dapat memicu perkembangan kognitif yang lebih baik. Selain itu, bersabarlah ketika anak memiliki serangkaian pertanyaan mengenai segala suatu hal. Orang tua dapat memberikan pula pertanyaan kepada anak tentang cara memecahkan sebuah masalah. Yang tak kalah penting adalah harus senantiasa memastikan kebutuhan nutrisi anak agar tercukupi, mulai dari kebutuhan protein, lemak, serat, karbohidrat, dan vitamin, seperti vitamin D, kalsium, dan zat besi. Memperhatikan dan mengasah kemampuan kognitif anak sangat penting, namun perlu diingat, perkembangan kognitif tiap anak berbeda-beda. Orang tua tidak perlu membandingkan perkembangan kognitif anaknya dengan yang lain. Cukup amati perkembangannya dari hari ke hari dan pastikan tahap perkembangannya sesuai dengan usianya. Nah, selanjutnya ada salah satu contoh dari perkembangan kognitif anak dengan cara bermain sambil belajar. Karena untuk mengembangkan bagaimana cara berpola pikir terhadap anak dan juga bagaimana anak tersebut bisa memecahkan masalah. Perkembangan kognitif anak ini bisa dikembangkan melalui dengan cara bermain, yaitu yang pertama bisa dengan kemampuan mengenalkan, kemampuan untuk mengingat, berpikir konvergen, divergen, dan juga kemampuan untuk menilai sesuatu. Dan kegiatan tersebut bisa dengan cara mengamati dan juga mendengarkan. Dan adapun bahan dan peralatan yang dibutuhkan sebagaimana terdapat pada pedoman penggunaan alat peraga pada taman kanak-kanak, yaitu seperti balot unit, papan pasak kecil, papan pasak berjenjang, papan tongkat, warna, menara, gelang, bujur, sangkar, balok ukur, papan hitung. Nah, jadi dalam proses perkembangan kognitif anak ini bisa dengan cara bermain sambil belajar, yaitu salah satu contohnya itu kita bermain menggunakan alat peraga balok, yang mana anak tersebut bisa menyusun bentuk menjadi sebuah gambar ataupun sebuah ruang. Dengan cara seperti itu juga bisa mengembangkan bagaimana cara berpikir anak, bagaimana cara untuk memecahkan teka-teki. Karena dalam permainan balok tersebut anak itu sambil belajar. Atau bisa juga dengan kita cara mempertunjukkan bagaimana kita membuat balok-balok tersebut menjadi sebuah ruang atau sebuah bangunan, sehingga anak tersebut mengamati dan mendengar bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana cara membuatnya sehingga menjadi ruang tersebut. Selanjutnya kita bisa langsung mempraktekkan anak tersebut untuk mengikuti apa yang telah kita buat, sehingga anak tersebut
bisa berpikir, bisa bagaimana untuk cara kemampuan mengingatnya, kemampuan untuk berpikirnya, dan bisa memecahkan masalah. Karena dalam permainan balok ini, anak diajarkan untuk berpikir bagaimana kita bisa membuat ruangan seperti itu. Dan disitulah anak bisa berpikir, berkreativitas, dan juga bisa berimajinasi. Karena pikiran atau otak dalam anak-anak itu penuh berimajinasi dan penuh juga dengan kreativitasnya. Jadi kita nggak bisa menitikkan, oh anak ini harus pas seperti ini. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.